Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu itu ada dua macam. Ya, jadi rasa malu itu ada dua macam. Yang pertama adalah rasa malu yang sudah dibawa sejak lahir atau bawaan dari lahir. Ya. Ini yang pertama. Ya. Jadi rasa malu yang memang sudah menjadi bawaan dari lahir. Nah, orang yang memiliki, yang diberi oleh Allah rasa malu seperti ini, dan apabila terus berkembang dalam dirinya, maka inilah yang bisa mengendalikan dia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka disebutkan bahwa malu itu adalah sumber kebaikan dan cabang dari iman. Dan baginda Agung Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemalu. Jadi Rasulullah itu paling pemalu, sangat pemalu sekali, bahkan lebih pemalu daripada seorang gadis yang ada dalam pingitan. Ya, ini Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ya, macam malu yang kedua adalah rasa malu yang bisa diperoleh dengan usaha. Nah, yang pertama tadi kan bawaan dari lahir ya. Yang kedua ini rasa malu yang diperoleh dari usaha. Nah, ini didapatkan setelah, ya, ini rasa malu ini didapatkan setelah seseorang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui keagungan Allah dan dekat dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan jenis malu yang kedua ini terkadang juga muncul atau bisa didapatkan setelah melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa adanya kesalahan dalam mensyukurinya. Nah, Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan sebuah hadis secara marfu' bahwa al-istihya'u minallahi an tahfadhu ar-ra'sa wa ma wa'a. Ya, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan cara engkau menjaga kepala dan apa yang dipikirkan. Ya. Wal batna wa ma hawa, dan menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya. Wa antadhkurul mauta, dan engkau mengingat kematian, wal bala, dan cobaan. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, ya, maka hendaklah dia itu meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah. Barang siapa yang melakukan semua itu, maka dia telah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga kepala dan apa yang dipikirkan oleh kepala kita, kemudian menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, kemudian mengingat mati dan cobaan. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini dua macam rasa malu. Yang pertama tadi adalah rasa malu yang merupakan bawaan dari lahir. Yang kedua adalah rasa malu yang diperoleh dari usaha. Nah, malu yang dipuji itu adalah ketika orang malu dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ini rasa malu yang terpuji. Tapi kalau ada orang malu melakukan perbuatan yang seharusnya dia tidak perlu malu, ya, maka ini malu yang tercela. Ya, misalnya malu dari sholat jamaah, ya, atau malu ya bagi wanita malu memakai jilbab. Ya, ini kan malu yang seharusnya tidak dilakukan. Ya. Kalau ada orang yang seperti itu, maka ini adalah malu yang tercela karena dia malu tidak pada tempatnya. Ya, malu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah malu yang tidak pada
tempatnya. Ini malu yang tercela. Nah, jadi malu yang terpuji itu adalah malu yang itu malu dari melakukan perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Malu mencuri, ya ini baru terpuji. Ya, malu ghibah, ya ini perbuatan terpuji. Tapi kalau ada orang malu dari melakukan ibadah, ya ini berarti dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya inilah malu yang tercela. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagi orang yang memiliki sifat malu, maka dia akan mendapatkan buah atau manfaatnya. Ya. Ada dua manfaat atau dua buah yang bisa didapatkan dari malu ini. Yang pertama adalah iffah atau kesucian diri. Iffah itu artinya kesucian diri. Maksudnya adalah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan barang siapa yang memiliki rasa malu sehingga rasa malu itu bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia berarti telah menjaga kesucian dirinya. Jadi kalau ada orang yang memiliki rasa malu sehingga rasa malu ini bisa mengendalikan dirinya dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah menjaga kesucian dirinya. Kemudian buah dari rasa malu yang kedua adalah bisa mendatangkan al-wafa, yaitu menepati janji. Ya, menepati janji. Ahnaf bin Qais menyampaikan bahwa ada dua perkara yang tidak bisa bersatu selamanya pada diri manusia, yaitu dusta dan harga diri. Ya, ini dua perkara yang tidak bisa menyatu pada diri manusia, dusta dan harga diri. Nah, ketika orang itu memiliki harga diri, maka ini akan membuahkan yang pertama, jujur ketika bicara, kemudian menepati janji, kemudian malu, dan juga menjaga kesucian dirinya. Nah, ini buah rasa malu. Yang pertama adalah bisa mendatangkan iffah atau kesucian diri, dalam makna bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua bisa mendatangkan sikap memenuhi janji. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan adalah bahwa lawan kata dari malu ini adalah tidak punya rasa malu. Ya, tidak punya rasa malu. Kalau rasa malu itu dimiliki oleh seseorang, maka orang tadi akan malu dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang tadi sudah tidak punya rasa malu, berarti dia tidak akan merasa malu lagi untuk melakukan perbuatan dosa, untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perilaku yang tercela. Wes gak duwe isin, bahasa orang Jawa itu. Jadi melakukan perbuatan dosa wes gak punya rasa malu lagi. Ya, bahkan secara terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Nah, ini termasuk perilaku yang tidak akan mendapatkan maaf atau ampunan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ya, semua umatku itu akan mendapatkan maaf kecuali orang-orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi melakukan perbuatan dosa itu terang-terangan. Ya, bahkan lebih parah lagi diceritakan kepada orang lain. Ya, zaman sekarang kan banyak ya di TV-TV itu ya. Jadi melakukan perbuatan dosa itu malah seolah-olah menjadi sebuah kebanggaan, diceritakan kepada orang. Berarti sudah tidak ada rasa malu dalam dirinya. Ya, ini termasuk minal mujahirin, orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Dan ini kata Rasulullah tidak akan mendapatkan maaf. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini salah satu sifat yang harus kita miliki, yaitu rasa malu. Ya, malu yang pada tempatnya, yaitu malu
dari melakukan setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malu dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjalankan perintah Rasulullah SAW dan semoga kita memiliki rasa malu sehingga ini menjadi pengendali atau rem bagi kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.